Baik, kita mulai saja saya kira untuk sesi yang terakhir di hari ini. Saya menunggu teman-teman yang masih di luar. Kita nanti sampai nanti mungkin materinya sampai jam 8.45 mungkin ya, kalau ada diskusi atau tanya jawab nanti setelah itu. Ya. Baik, pada saat ini kita akan mendengarkan pemaparan materi dari materi terkait dengan Brainsa ya. Saya bacakan sedikit CV narasumber kita. Nama Dr. Erwin MAG ya, lahir di Sempalai 3 Mei 1975. Sempalai di mana, Pak? Oh, Sambas. Biak Sambas. Jabatan fungsional Associate Professor atau Lektor Kepala golongan 4C ya. Profesor seperti ini ya. Kemudian tempat tugas yaitu Pontianak dan sekretaris LPM, betul ya. Nah itu singkat yang mungkin bisa saya sampaikan, nanti lebih lengkap mungkin beliau bisa menjelaskan langsung ya. Supaya tidak terlalu lama, saya berikan waktunya kepada Pak Dr. Erwin. Terima kasih Pak Moderator, Sekretaris DPD. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat malam Pak. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sejahtera. Saya sangat berbahagia dan terima kasih sekali dengan Bapak Ibu yang berasal dari Sekolah Tinggi Agama Katolik ya, negeri Pontianak yang telah memberi
waktu ya untuk kita sharing sebenarnya ya. Sharing terutama terkait dengan bagaimana penyusunan Renstra ya, rencana strategis yang ini sebenarnya hasil dari pengalaman kami beberapa tahun di lembaga pendidikan mutu. Saya kebetulan bergabung di lembaga penjaminan itu sekitar tahun 2019 sampai hari ini belum alumni. Saya pengen jadi alumni tapi karena belum berhasil, belum khatam ya. Khatam ngaji di CPR, jadi belum diberikan waktu, diberikan kesempatan untuk menjadi alumni di LPR. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita bicara tentang satu dokumen yang sangat vital bagi sebuah organisasi, termasuk perguruan tinggi. Sebab tanpa dokumen ini organisasi berjalan tanpa arah, berjalan tanpa kendali, tanpa tujuan, gitu kan. Nah, kita bisa membayangkan kalau seandainya seseorang, satu badan, satu organisasi itu berjalan tanpa perencanaan. Di kalangan ilmu perencanaan biasa memegang satu falsafah, gagal merencanakan berarti merencanakan kegagalan. Nah, itu istilah teman-teman di perencanaan. Jadi gagal merencanakan berarti merencanakan kegagalan. Artinya rencana itu sangat penting. Jadi tanpa perencanaan berarti kita sudah gagal sebenarnya. Ya. Oleh karenanya sekali lagi perencanaan yang dokumennya kita sebut dengan rencana strategis itu menjadi sangat penting bagi sebuah kelangsungan sebuah lembaga, sebuah organisasi, apalagi di perguruan tinggi yang tujuannya adalah membentuk SDM, gitu kan, persiapkan sumber daya yang nantinya akan bermanfaat ya buat dirinya, masyarakatnya, bangsa dan negara, kan. Nah, Bapak Ibu, kita sedikit berteori lah, ya. Jadi apa itu sih sebenarnya rencana strategis? Ya. Jadi dari istilahnya kita bisa membuat satu definisi tentang rencana strategis itu adalah merencanakan masa depan, gitu ya, melalui penyusunan program, penyiapan sumber daya dan pengaturan agar tujuan di masa depan itu tercapai. Nah, jadi rencana itu merencanakan ya, ini melakukan tindakan membuat rencana, gitu ya. Nah, strategis itu kan artinya jangka panjang, yang berapa. Nah, di perguruan tinggi khususnya kita kan ada 3 dokumen. Kalau Promedi saya kira sudah banyak bicara tentang rencana itu pengembangan atau kita kenal dengan istilah RIP, ya. Nah, kemudian turunan atau cascading dari RIP itu ada yang kita sebut dengan rencana strategis. Nah, turunan dari rencana strategis itulah yang kemudian kita sebut dengan REMOK, ya. Rencana operasional atau rencana kegiatan anggaran tahunan. Nah, 2 dokumen ini sebenarnya tadi sudah ya sebelumnya, hari-hari sebelumnya bahkan dari sore ya Pak sudah kita bahas, sudah kita diskusikan. Nah, yang terakhir tadi sore yang menurut informasi itu sudah bicara tentang rencana operasional. Nah, kalau RIP itu jangka waktunya itu 20 sampai 25 tahun, gitu ya. Kemudian kalau Renstra itu lebih pendek lagi durasinya, hanya memakan waktu 4 sampai 5 tahun saja. Itu Renstra. Kalau RIP itu bisa disebut jangka panjang, Renstranya kita sebut jangka menengah, kemudian Renom itu kita sebut sebagai jangka pendek karena bersifat tahunan. Nah, kenapa dokumen-dokumen ini penting? Dokumen-dokumen ini ada karena ya seperti kita sampaikan di awal, ini menjadi acuan dalam kita menjalankan sebuah organisasi. Nah, lucu kalau seandainya kita sudah punya Renstra misalnya, ya, kita nggak punya RIP. Nah, dari mana kita menurunkan Renstra itu? Kalau kita nggak punya RIP, dan rencana hidup pengembangan yang 20 sampai 25 tahun itu, kan. Oleh karenanya ketiga dokumen ini menjadi sebuah keniscayaan untuk dihadirkan, untuk ada, untuk disusun, gitu ya, demi untuk menjaga kelangsungan sebuah organisasi. Dalam bahasa penjaminan mutu ini adalah bagian dari buku proses, ya.
yang harus ada di dalam rangka untuk menjamin mutu bagi sebuah perguruan tinggi atau sebuah organisasi. Rencana langkah demi langkah yang akan membawa institusi mencapai tujuan akhir sesuai dengan tujuan ya, yang tersirat pada visi pernyataan visi gitu ya, yang ada di sebuah perguruan tinggi. Nah, itu bagian juga atau definisi yang itu bisa kita hadirkan untuk membuat rencana strategis. Nah, rencana strategis atau renstra itu Bapak Ibu tentu punya karakteristik ya. Salah satunya dia harus fleksibel. Artinya renstra yang kita akan susun itu bukan dokumen mati, nah, itu yang penting. Jadi dia merupakan dokumen hidup yang selalu kita perlu review, perlu kita evaluasi, perlu kita monitoring gitu kan. Nah, untuk menjaga keberlangsungannya, update supaya update gitu. Nah, karena bisa jadi ya apa yang sudah kita susun ya, dengan isu-isu strategis yang terjadi itu tidak sejalan, tidak sama gitu. Ya karenanya kita setiap tahun perlu melakukan yang namanya review. Kami kebetulan Pak Jen di YAI Pontianak sudah mendapatkan sertifikasi internasional ISO 21001 ya, yang mensertifikasi manajemen perguruan tinggi ya. Dalam setiap tahun, jadi kami di sertifikasi itu selama 4 tahun. Jadi sertifikatnya itu diberikan masa 4 tahun masa berlakunya, dan setiap tahun itu akan dilakukan surveillance audit. Jadi kita diaudit setiap tahun. Apakah proses manajemen atau organisasi ini sudah berjalan sesuai dengan yang diamanatkan oleh ISO. Jadi kami barusan di audit kemarin, di surveillance audit di bulan Oktober akhir tahun 2023 ya. Jadi selama 4 tahun, jadi tahun ini tahun terakhir 2024, jadi kami akan mengajukan sertifikasi. Nah, dalam surveillance audit itu salah satu yang dipertanyakan itu adalah Bapak Ibu ya, terkait dengan renstra. Nah, apakah renstra yang ada di perguruan tinggi itu sudah dilakukan review, dan itu rupanya setiap tahun. Nah, kalau tidak direview maka itu menjadi finding, jadi temuan oleh ISO, dan itu segera diperbaiki. Paling tidak untuk tahun depan survei harus dilakukan bagi renstra yang sudah disusun. Kalau tidak, maka temuan yang tadinya levelnya minor berubah menjadi major. Major, mayor. Jadi kalau temuan mayor itu harus diselesaikan dalam 1 bulan. Itu beratnya. Kalau tidak diselesaikan, di close istilahnya, ditutup gitu ya, diperbaiki, kemudian ditunjukkan dokumen-dokumennya, bukti-buktinya, maka sertifikat ISO itu akan dicabut. Itu yang paling menyeramkan gitu kan. Jadi sudah susah-susah, payah-payah kita memperjuangkan untuk dapat sertifikat ISO, akhirnya tanggal gara-gara tidak melakukan review bagi renstra yang sudah kita susun. Nah, kebetulan kami ISO di YAI Pontianak itu institusi. Jadi seluruh unit yang ada di YAIN itu di sertifikasi. Mulai dari misalnya ilmunya gitu ya. Sampai kepada fakultas-fakultasnya, mungkin jurusan ya. Jurusan atau prodi ya, Ya, dari fakultas, prodi, dan lembaga-lembaga, unit-unit semuanya kami sertifikasikan sertifikasi ISO. Nah, ada plus minusnya Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya ya, ada salah satu unit saja ya yang ditemukan oleh tim audit ISO, maka itu diasumsikan juga berlaku di unit-unit yang lain. Nah, ini bahaya. Jadi umpamanya kita mengaudit prodi PAI, ditemukan oleh tim ISO bahwa ada nilai mahasiswa yang keluar, padahal setelah dilacak gitu ya, ditracer jurnal mengajarnya, presensinya, itu pertumbuhannya kurang dari 75%. Kami memakai standar minimal 75%. Baru 5 kali kuliah ternyata mahasiswa itu nilainya kuat
nilainya A lagi, nah itu umpamanya. Nah, kasus yang seperti ini diasumsikan berlaku juga di prodi yang lain. Nah, itu bahayanya kalau menggunakan ISO-nya ISO institusi. Nah, kalau di tempat lain cari aman, Pak. Jadi ISO-nya per unit aja. Oh, yang di ISO-kan itu hanya umpamanya prodi pendidikan agama Katolik misalnya. Nah, yang lain enggak. Nah, jadi artinya hanya di situ saja. Nah, kalau kita ini berlakunya secara keseluruhan, jadi seluruh unit yang ada di Unjana, jika ditemukan satu temuan, maka diasumsikan di tempat lain begitu. Maka di tahun berikutnya tidak boleh terjadi di unit manapun. Nah, ISO kalau umpamanya di tahun ini di prodi PAI misalnya, nah, nanti tahun depan dia di prodi hukum misalnya, dia akan lihat lagi, oh ternyata terjadi terulang temuannya. Oh, ada kasus juga dosen di prodi hukum yang mengeluarkan nilai bagi mahasiswanya, padahal ya, jurnal mengajarnya tidak atau presensinya kurang dari 70%. Maka temuan ini menjadi temuan major. Nah, ini segera harus diselesaikan. Nah, itu salah satunya, dan kekurangannya ya Bapak Ibu, jadi ada plus minusnya gitu. Ini sekedar sharing informasi aja terkait dengan sertifikasi ISO ya. Yang salah satunya seperti saya sampaikan tadi, itu menyasar salah satunya terkait dengan review ya bagi Renstra, ya, dokumen Renstra. Kalau di akreditasi kan tidak ditanyakan ya Pak Cek. Nah, tapi kalau dia sertifikasi itu ditanyakan. Jadi itu menjadi salah satu bagian yang menjadi perhatian kami dalam proses menjaga, mengawal gitu ya, sertifikasi ISO. Nah, yang kedua, karakteristik dari Renstra itu Bapak Ibu juga bersifat dinamis. Jadi bisa berubah. Nah, itulah pentingnya review tadi. Berubahnya misalnya ya, ada isu yang terjadi kan. Contohnya kita kemarin isu COVID-19 gitu ya. Jadi waktu tahun 2015 ke tahun 2020 kita tidak sama sekali mengira akan terjadi satu pandemi ya, yang luar biasa kan. Jadi tidak hanya di Indonesia, tapi justru di dunia kan. Nah, jadi isu pandemi itu bisa kita masukkan melalui proses yang disebut dengan review itu. Makanya Renstra itu sekali lagi bersifat dinamis ya. Jadi bukan hukum yang mati sekali lagi gitu. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ini tentang penyusunan rencana strategis ya. Ada dua sebenarnya yang menjadi poin ya yang perlu kita persiapkan ketika menyusun dokumen Renstra itu. Yang pertama, kita melihat situasi sekarang gitu kan. Jadi situasi sekarang itu berkaitan dengan posisi kita, ya, positioning ya, kelemahan, kekuatan gitu kan yang kita miliki, ya, peluang, ancaman ya, yang ada di hadapan kita gitu kan. Nah, itu harus kita baca. Ya. Jadi sebelum kita melakukan atau menyusun rencana strategis. Yang kemudian dari positioning ya, kita melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan itu, kita lalu merumuskan langkah-langkah strategis. Yang langkah-langkah strategis itu diarahkan untuk mewujudkan, mencapai ya kan, tujuan gitu ya, yang sudah kita rumuskan dalam visi lembaga kita ya, visi perguruan tinggi kita. Nah, jadi dua hal ini menjadi sangat penting ya ketika kita ingin melakukan atau menyusun rencana strategis. Nanti uraian detailnya di bagian berikutnya. Kita bicara ini dulu Bapak Ibu ya, tentang rencana perencanaan atau penyusunan rencana strategis ini memang plus minus, ada plus dan minusnya. Kalau pertama, kalau dilihat dari sisi positifnya ya, tentu Renstra itu akan membantu kita dalam melihat masa depan, karena bagaimanapun Renstra itu kan berisi visi ya, apa yang harus kita lakukan di masa yang akan datang, melihat kondisi yang hari ini terjadi ya. Nah, koordinasi akan semakin baik ya. Nah, kenapa begitu ya, karena kita dihadapkan dengan sebuah tantangan kan gitu ya. Nah, dan kita dihadapkan dengan satu tujuan yang ingin kita capai, mengurangi ketidakpastian. Jadi dengan merumuskan beberapa langkah-langkah gitu kan,
Jadi sesuatu yang kira-kira akan menjadi ancaman itu bisa kita kendalikan. Yang berikutnya lebih mendekatkan organisasi kepada tujuan. Ini saya kira menjadi sisi positifnya. Nah, sisi negatifnya kita ini di mana-mana saya kira. Saya tadi udah cerita dengan Pak Sen ya sebelum masuk ruangan. Yang pertama ya ini menguras waktu, menguras tenaga, pikiran Bapak Ibu ya. Nah, udah capek-capek, udah 4 hari kita di Orcat ini kan, masih lagi ditagih gitu oleh panitia misalnya ya untuk menyusun rensra misalnya kan, menyusun renov, menyusun ring, luar biasa. Jadi waktu, tenaga, pikiran akan terkuras dengan sendirinya di situ. Nah itu sisi negatifnya. Kemudian ini pengalaman ya, waktu saya kebetulan di lembaga penjaminan mutu hampir ya setiap hari ya kerjaannya yang ngurus-ngurus dokumen itu Bapak Ibu ya, kami udah memetakan tidak kurang dari 300 barangkali dokumen ya penjaminan mutu yang harus disiapkan ya. Kalau itu mau dikerjakan setahun tuh nggak sempat ngapa-ngapa ya, nggak sempat ngajar, nggak sempat mana-mana gitu ya, kurus itu aja. Nah tapi itulah yang harus kita lakukan Bapak Ibu, yang harus kita siapkan. Nah tinggal manajemennya bagaimana lagi ya supaya semua dokumen itu bisa kita siapkan. Nah belum lagi ini kalau di kami ya di Yayasan Pontianak itu, jadi tidak semua juga orang care ya, tidak peduli dengan mutu. Nah, jadi ini yang berat ya. Saya kira di mana-mana lah. Ya, mudah-mudahan di Stakan itu tidak begitu lah. Di mana-mana di tempat kami yang maksud saya di unit-unit kami itu ya urusannya begitu. Ya. Nah sampai-sampai kalau kami di LPM itu bahasa kami itu sama seperti lengkuas Pak ya. Orang LPM itu lembaga pendidikan khusus sama seperti lengkuas. Lengkuas itu kan fungsinya untuk penyediaan makanan ya Pak Ibu. Masak daging ya, masak rendang, kalau ada lengkuasnya itu kurang kan, rasanya itu kurang gigit gitu kan. Tapi begitu nanti rendangnya udah masak, ya, sopnya udah masak ya. Nah lengkuasnya itu langsung dibuang kan gitu ya. Nah, atau kalau tergigit dikira daging rupanya lengkuas, maki lagi kan. Masak gitu kan. Lengkuas rupanya kira daging gitu kan, mulai dibuang. Padahal tadi apa? Dia itulah yang menyebabkan masakan itu menjadi enak kan gitu kira-kira ya. Nah, kami udah hafal kalau di YN dulu gitu kami ya. Jadi kalau lagi AL ya, asesmen lapangan misalnya ya kita dikejar-kejar. Diminta bantuannya, mengajarkan data segala macam ya. Kalau mau simulasi kita diminta untuk mensimulasi dan seterusnya lah ya, mendampingi penulisan penyusunan LED, LKPT, LKPS gitu kan. Tapi begitu selesai nanti yang selamatan di fakultas-fakultas, di prodi-prodi kita kadang dilupakan, kita nggak diundang mereka yang selamatan. Nah, tapi itulah yang terjadi ya di mana-mana di kampus lah, terutama di kampus kami itu begitu. Mudah-mudahan di startup tidak begitu.